Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para peserta didik baru, anak-anak kelas 7 yang saya cintai, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat, hidayah, inayah oleh Allah serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ujian pandemik COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam bala, termasuk penularan virus corona. Baik anak-anakku sekalian, baru pertama ini mungkin bertemu dengan Pak Rohman. Jadi ini nama saya, nama panjang saya yang tertera di layar. Nah, umumnya di SMP Khadijah orang-orang atau anak-anak memanggil saya dengan dengan nama panggilan Pak Rohman. Jadi kalian besok kalau sudah bisa bertemu, bertatap muka, kalian bisa bertegur sapa dengan saya dengan menyebut nama Pak Rohman. Baik, anak-anakku sekalian, Pak Rohman mengajar mapel fikih ya dalam rumpun materi agama. Kebetulan Pak Rohman tahun ini diberi amanah untuk mengajar kelas 7 dan kakak-kakak kalian kelas 9. Jadi mudah-mudahan meskipun pelajaran ini disampaikan secara daring dari jarak jauh, mudah-mudahan kalian semua bisa menerima dengan baik dan menjadi ilmu yang manfaat. Baik, anak-anak sekalian, kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian, materi yang pertama yang kalian terima adalah thaharah. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya ada 4 gambar yang kalian lihat di layar. Nah, yang pertama adalah anak sedang apa kira-kira ini? Mandi, ya. Kita tahu bersama itu aktivitas mandi. Yang kedua, ada orang sedang apa kira-kira ini, Nak? Sedang berwudu. Kira-kira kalau kalian mendengar atau membayangkan wudu, kira-kira apa yang ada dalam benak kalian? Melakukan sholat. Ya, ini. Kemudian gambar yang ketiga, ada orang sedang menempelkan tangan ke tanah. Kalau dalam konteks bersuci, tohara, kira-kira aktivitas apa itu? Tayamum. Nah, nanti akan kita jelaskan. Tapi mungkin pada episode kali ini kita belum membahas itu. Tapi yang penting itu adalah salah satu media atau salah satu cara kita untuk bersuci. Kemudian gambar yang terakhir ada tulisan WC atau toilet, kemudian ada laki-laki atau perempuan. Kira-kira apa? Nah, ketika kita selesai ke toilet, apa yang kita lakukan hubungannya dengan bersuci? Ya, istinja. Atau mungkin kita bahasa Indonesianya adalah cebok dan lain sebagainya. Oke, itu ya gambaran pertama.
pertama ini kira-kira ilustrasi beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kebersihan, berhubungan dengan bersuci atau bebersih diri. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalil atau dasar daripada kita berbersih diri itu adalah apa yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, bahwa Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, bahwa sesungguhnya Allah itu yuhibbut tawwabin, cinta, senang dengan orang-orang yang mau bertaubat. Kita ini banyak dosa, kita ini banyak salah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka, cinta terhadap orang-orang yang menyucikan diri. Hubungannya orang-orang yang bertaubat dengan orang-orang yang menyucikan diri itu sangat berhubungan. Sebenarnya hakikatnya bersuci itu ada bersuci zahir dan ada juga bersuci batin. Nah, namun pada pelajaran fikih ini kita membahas masalah bersuci yang zahir saja. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. La yaqbalullaha salatan bighairi tahuran. Allah tidak menerima salat seseorang kalau tidak dalam keadaan tahur, dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih. Oke, kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Nah, pengertian daripada thaharah. Apa sih thaharah itu, Pak? Mungkin kalau anak-anak yang backgroundnya dari sekolah Islam, banyak yang faham tentang thaharah. Yang yang sekolah dari negeri, coba kita review kembali bahwa thaharah itu at-tahur, at-tahr, dalam bahasa, secara bahasa itu bisa dimaknai dengan makna an-nadhafah, yaitu bersih. Bisa juga dimaknai sebagai suci. Bisa juga dimaknai terbebas dari kotoran. Nah, pengertian secara istilah, thaharah itu apa? Thaharah itu adalah proses, sebuah kegiatan untuk menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi diri kita untuk melakukan ibadah. Caranya bisa dengan air, bisa dengan media tanah. Nah, untuk pembahasan pertama ini, karena dari pengertian thaharah itu adalah menghilangkan hadas dan najis. Jadi ada sebuah keadaan atau ada sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk beribadah. Ada dua, baik itu hadas, baik itu najis. Karena contoh, salah satu syarat seseorang untuk melakukan sholat adalah bersih suci dari hadas dan najis. Nah, jadi najis ini menghalangi seseorang untuk melakukan sholat. Contoh, hadas juga menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah. Nah, apa sih pengertian dari hadas? Apa sih pengertian dari najis itu yang kok menghalangi ibadah kita, Pak? Oke, kita lanjutkan. Dalam episode ini
cukup kita membahas masalah hadas terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti baru najis, kemudian baru nanti bagaimana caranya dan lain sebagainya, itu pada episode-episode yang akan datang. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita membahas hadas. Apa itu hadas? Hadas itu adalah keadaan tidak suci, kondisi seseorang sehingga orang itu tidak bisa melakukan ibadah, terhalang karena kondisinya, statusnya. Hadas ini bisa membatalkan sholat dan juga bisa membatalkan wudhu. Hal ini berbeda dengan najis. Jadi kalau tadi yang kita kenal ada hadas, ada najis. Kalau najis itu adalah membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu. Secara gamblang, secara sederhana, hadas itu adalah kondisi seseorang atau status seseorang. Kalau najis itu hubungannya dengan zat atau benda. Itu gambarannya. Contoh, orang yang sedang kentut. Nah, di sini kan ada tulisannya ini, ya. Orang yang sedang kentut. Orang yang sedang kentut itu adalah orang yang dalam kondisi hadas kecil. Atau kita buang air, kita kencing. Ketika orang itu kencing, melakukan aktivitas buang air, maka status orang itu menjadi hadas kecil. Dan zat atau benda, cairan yang kita keluarkan dari tubuh kita berupa kencing atau urin, itu yang disebut sebagai najis. Jadi beda. Kondisi orangnya itu disebut hadas, gambaran sederhananya. Zatnya itu najis. Pak, apa Pak maksudnya kok ada hadas kecil? Berarti juga nanti ada hadas sedang, berarti nanti ada hadas besar. Nah, kita lanjutkan pembahasannya ya. Jadi yang terpenting kita mengetahui dulu posisi hadas. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam hadas. Jadi hadas itu ada dua macam, nak. Ada hadas kecil, hadas, dan yang kedua ada hadas besar. Jadi tidak ada hadas sedang, itu tidak ada. Jadi ya hadas kecil, ya hadas besar. Oke. Pak, nanti apa sih hadas kecil itu? Apa konsekuensinya dengan hadas kecil dan hadas besar? Nah, untuk hadas kecil, kita bisa menyucikannya yaitu dengan cara berwudu. Itu yang paling utama, menggunakan air. Jadi cara menyucikan kondisi hadas kecil itu berwudu. Tapi kalau misalnya orang itu sedang sakit, tidak memungkinkan terkena air, orang itu sudah berikhtiar mencari air tidak ada, dalam kondisi kekeringan dan lain sebagainya, maka bisa melakukan tayamum. Nanti untuk wudu, tayamum kita bahas pada episode selanjutnya. Oke. Sedangkan untuk hadas besar, hadas besar ini hanya bisa disucikan dengan cara mandi wajib atau banyak dikenal dengan mandi besar. Oke, kita lanjutkan. Nah, penyebab hadas. Karena tadi ada hadas kecil, ada hadas besar.
cara membersihkannya pun juga sudah kita ketahui bersama. Mohon maaf, ini tertutup, saya geser. Oke. Kalau hadas kecil, kita ingat lagi, hadas kecil kita cara membersihkannya adalah dengan cara berwudu. Untuk hadas besar, cara membersihkannya adalah dengan mandi. Nah, kondisi yang seperti apa sih yang menyebabkan orang itu masuk dalam kategori hadas besar, masuk dalam kategori hadas kecil? Kita bahas yang pertama, hadas besar. Orang-orang yang apa yang harus mandi untuk menyucikan? Yaitu yang pertama adalah orang yang setelah melakukan jima atau bersetubuh suami dan istri. Jadi ada suami istri setelah bersetubuh, maka kondisi orang itu adalah hadas besar, dalam kondisi hadas besar. Nah, maka tidak bisa seseorang itu tidak boleh sholat, tidak bisa baca Quran dan lain sebagainya. Ya, itu konsekuensi hadas besar. Nah, siapa saja yang harus bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dengan cara mandi besar. Siapa saja orangnya? Satu, orang yang bersetubuh. Selanjutnya, oke, agak susah ini. Orang laki-laki yang keluar sperma atau air maninya. Jadi misalnya laki-laki itu tidur, kemudian dia mimpi, kemudian keluar air mani, maka orang tersebut, laki-laki tersebut dalam kondisi hadas besar. Cara mensucikannya adalah dengan cara mandi. Selanjutnya, melahirkan. Wanita yang melahirkan maka wajib melakukan mandi besar. Wanita yang haid setelah suci, ini adalah siklus bulanan yang ditemukan oleh para wanita yang normal, karena ada juga wanita itu yang mungkin karena ada gangguan kesehatan sehingga dia tidak bisa keluar darah haid ya atau menstruasi. Nah, setelah suci maka dia tidak bisa melakukan sholat kalau belum mensucikan dengan cara mandi besar. 5. Nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nanti kita bahas, ada pembahasan tersendiri. Nah, perempuan itu paling tidak ada 4 darah yang dikeluarkan, mohon maaf, dari kemaluannya. Darah haid atau menstruasi, ini siklus bulanan. Ya, nanti ada minimal keluar darahnya itu berapa, maksimalnya berapa, nanti ada pembahasan tersendiri. Ini penting bagi kita semua untuk memahami ya, karena hubungannya dengan ibadah, ubudiyah. Kemudian ada darah wiladah. Wiladah itu adalah proses melahirkan. Ada darah nifas, darah yang dikeluarkan setelah melahirkan. Ada juga yang disebut dengan istihadah. Nah, ini nanti kita bahas pada episode selanjutnya. Kemudian orang meninggal dunia itu juga wajib dimandikan. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi beberapa penjelasan tentang sebab-sebab hadas besar. Sekarang hadas kecil apa saja? Hadas kecil sekali lagi, bagaimana cara mensucikannya? Dengan cara berwudu. Sebab yang pertama, karena keluar sesuatu dari kemaluan. Salah satu atau 2 lubang kemaluan. Maknanya adalah kemaluan kubul. Kemaluan kita itu ada 2. Maksudnya kubul itu lubang bagian depan,
Dubur adalah lubang bagian belakang. Apa saja yang keluar dari dua lubang ini, maka menyebabkan seseorang itu hadas kecil, kecuali kalau yang laki-laki mani, kalau yang perempuan darah haid, ya. Darah haid, darah nifas itu hadas besar. Tapi kalau seperti, mohon maaf, yang keluar dari kubul berarti air kencing, ya, urin. Maka ketika kita setelah buang air, kita kondisinya hadas kecil. Buang air besar, itu berarti dari dubur ada sesuatu yang keluar, maka kondisi kita dalam keadaan hadas kecil. Kentut udara, hanya angin keluar, maka kondisi kita dalam keadaan hadas kecil. Next, hilangnya akal, itu hadas kecil. Ya, di sini termasuk ya tertidur, atau misalnya kita pingsan, berwudu mau sholat ternyata kok pingsan kita, ya, maka kita setelah siuman wajib untuk berwudu kembali. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ya, jadi di sini kalau yang mahramnya itu siapa? Ya, kita dengan ibu kita, atau orang tua dengan anak, dengan cucu ke bawah. Kita dengan orang tua kita ke atas, nenek dan lain sebagainya. Itu mahram. Atau orang yang tidak bisa dinikahi, itu mahram namanya. Bagi orang yang bisa kita nikahi, ya, kita sama teman kita, kita dengan sepupu kita, bersentuhan laki-laki dan perempuan, maka batal. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita tidak membahas untuk mazhab yang lain, karena mazhab yang lain, ya, contoh salah satunya mazhab Imam Malik, tidak batal, tapi nanti ada konsekuensi yang lain, ya. Untuk Imam Asy-Syafi'i, bersentuhan batal. Bagaimana kalau dengan istri kita, misalnya suami istri kita? Karena saya pernah melihat ayah saya itu menyentuh ibu atau mama. Gimana Pak Rahman hukumnya? Maka kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka batal wudunya. Dalam kondisi hadas kecil, kalau mau sholat harus wudu lagi. Karena menyentuh kelamin dengan telapak tangan, itu yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi berwudu, ya, mohon maaf, kita menggunakan celana atau apalah yang menyebabkan kita menyentuh kelamin itu dengan telapak tangan, maka batal. Tapi kalau misalnya kita tersentuh di punggung tangan misalnya, atau di tangan sebelah mana, itu tidak membatalkan. Yang batal kalau menyentuh dengan telapak tangan. Tidur yang bukan dalam posisi tamakun, tetap di atas bumi. Seperti Pak Rahman sekarang ini duduk. Jadi mohon maaf, pantatnya menempel ke atas bumi. Jadi kalau misalnya saya duduk seperti ini, dan maksudnya bumi itu ada tertempel, saya sedang duduk ini, pantat saya kan tertempel, kemudian saya tertidur, ketika bangun tidak membatalkan wudu. Tapi kalau misalnya saya tidur rebahan dan lain sebagainya di kasur, dan itu maka saya bangun harus wudu lagi kalau mau melakukan sholat. Baik, itulah materi pertama tentang hadas. Semoga kalian semua bisa memahami, dan saya harapkan kalian terus mencari informasi dari referensi-referensi yang ada, dari media-media yang ada. Nanti jika ada yang perlu didiskusikan, yang perlu dikomunikasikan, silahkan kalian bisa sampaikan melalui chatting. Terima kasih.
Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.